kasih pimpinan Komisi 9, teman-teman, sahabat-sahabat Komisi 9, Pak Menkes, Wamenkes, Ibu Kepala BPOM dan Dirut Bio Farma beserta jajaran dan semua yang hadir di sini. Alhamdulillah kita masih bisa bernafas dengan sehat karena Jakarta saat ini Pak Menteri sudah sangat menyedihkan. Kemarin tembus di angka 3.000. Sebagai warga DKI Jakarta dan Dapil DKI Jakarta, rasanya air mata pengen nangis juga udah kering. Mengadvokasi pasien udah capek karena memang kondisinya rumah sakit sudah tidak ada. Saya bersyukur kalau tadi pagi Pak Menteri sudah menginstruksikan segera ada penambahan ruangan dan juga bed untuk menampung pasien-pasien COVID-19. Tapi juga harus diperhatikan pasien-pasien non-COVID itu juga sekarang kondisinya semakin mengkritis. Bukan yang non-penyakit menular itu kita juga advokasi banyak juga. Yang di rumah sakit juga akhirnya tidak terlayani dengan baik karena hampir semua konsentrasinya habis kesedot untuk menangani pasien-pasien COVID. Mudah-mudahan di Jakarta bisa disupport ya Pak Menteri, karena Jakarta ini paling besar angkanya. Dan disinilah pusat dari kehidupan pemerintahan Indonesia. Ibu kota negara yang harusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Ini aspirasi dari warga DKI Jakarta, membuka apa yang akan saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Pak Menteri, Bu Penny dan Pak Dirut yang sudah 2 hari berturut-turut bersama dengan kita untuk menuntaskan pembahasan vaksin yang sangat penting buat kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia di tengah pandemi ini. Dan saya sangat bersyukur dapat penjelasan yang sangat komprehensif pada hari ini. Ya. Ini kalau penjelasan ini disampaikan kemarin Bu Penny nggak panjang lebar nih kayaknya nih sebenarnya. Pak Dirut juga memberikan informasi yang cukup komprehensif, tetapi ada beberapa hal yang perlu ditanyakan lebih dalam, masih terkait dengan uji klinis. Kita sudah memahami bahwa uji klinis ini belum ada yang tuntas lah dari semua vaksin yang sudah beredar di negara di dunia ini. Nah pertanyaannya, kita masih menunggu sampai dengan Maret untuk selesai tuntas uji klinis tahap 3, Maret 2021. Masih ada berbagai kemungkinan yang akan terjadi dari Januari sampai dengan Maret ini. Syukur-syukur kalau memang nanti efikasinya jadi lebih baik misalnya setelah Maret gitu ya. Saya juga ingin menanyakan ya, ketika nanti uji efikasinya selesai di bulan Maret ya, dan kemudian na'udzubillah min dzalik jangan sampai terjadi. Tetapi kan kita harus siap dengan the worst condition. Ya. Ternyata ada dampak ataupun KIPI yang kejadian yang terjadi pada masyarakat yang sudah divaksin tidak sesuai dengan harapan. Ini na'udzubillah min dzalik, kita tidak berdoa, tetapi kan kita harus siap dengan the worst condition. Nah, ini apa yang akan dilakukan oleh kita? Karena kan tahap 3-nya belum selesai, walaupun kita paham semua vaksin belum ada yang selesai gitu ya. Tetapi kita bicara kontekstual Indonesia karena kita harus benar-benar firm dan percaya dan yakin betul bahwa ini insya Allah aman gitu ya, dan kesananya juga akan semakin aman, bertambah 3 bulan lagi nanti juga akan lebih aman lagi bukti-buktinya, scientific base-nya juga akan lebih teruji, akan terbukti dengan scientific base selama 3 bulan ke depan, tetapi kita harus mengantisipasi the worst condition. Nah, the worst condition seperti apa yang kira-kira mungkin terjadi, itu pertanyaannya. Karena kita nggak tahu nih, bukan orang scientific base yang di bidang ini kan. The worst condition apa yang mungkin terjadi sampai dengan uji klinis tahap ketiga bulan Maret 2021. Dan
Kalau terjadi situasi yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sementara vaksin udah berjalan, vaksinasi udah berjalan. Dan kita tidak mungkin menghentikan itu, karena ini bagian dari upaya untuk bisa menjaga masyarakat dari penularan virus COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, masih menyangkut pertanyaan saya yang kemarin, kita juga memahami bahwa setiap vaksin itu nama vaksin ya, bukan jenis vaksin. Setiap nama vaksin pasti akan ada situasinya sendiri-sendiri. Tergantung dari siapa yang diuji gitu kan, tergantung juga dengan DNA-nya juga katanya seperti itu, situasinya juga gitu ya. Tetapi kita tetap meminta melalui pimpinan tabel perbandingan ataupun tabel informasi deh, jangan bilang tabel perbandingan, tabel informasi ya, efikasi, keamanan dan mutu dari semua vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Karena ini kita belum dapat. Ya, saya kemarin sebelum ditutup sudah mengingatkan sebenarnya untuk minta ini. Ya, misalnya Novavax itu di negaranya sana udah selesai efikasi berapa angkanya dengan situasi di sana. Tentu saja dengan situasi, tapi setidaknya kita tuh bisa melihat, walaupun tidak bisa diperbandingkan head to head, gitu ya. Tetapi kita paling tidak bisa melihat, karena kan kita juga bisa mencari, oh ya kayak misalnya di Brazil, kenapa menjadi turun sampai 50? Karena sebagian besar atau mungkin 100%-nya tadi dikatakan oleh Bu Penny itu adalah yang berisiko tinggi, sehingga pasti efikasinya berbeda. Nah, jadi dengan adanya tabel informasi dari semua vaksin yang akan digunakan di Indonesia, kita nih di Komisi 9 jadi juga yakin gitu, bahwa ini semua vaksin yang akan digunakan, 7 vaksin ini memang betul-betul efikasinya, keamanannya dan mutunya layak untuk rakyat Indonesia. Kalau kita tidak mendapatkan informasi ya kita susah untuk bisa mensupport gitu. Apalagi membantu mensosialisasikan kalau kita nggak punya informasi secara detail. Karenanya tetap kita minta melalui pimpinan tabel. Nggak bisa disampaikan hari ini, disusulkan secara tertulis nggak apa-apa. Tetapi ini penting informasi ini. Informasi tentang efikasi, keamanan, dan mutu dari semua vaksin. Kita sih udah dapat, tapi dari berita Al Jazeera. Kan nggak enak, kita punya mitra kan, kita mintanya kepada mitra. Kita juga bisa searching sebenarnya dari Google, tapi kan kita nggak mau. Kita maunya dari mitra sehingga terjadi komunikasi dan kolaborasi di antara mitra dengan Komisi 9. Ya. Tuh, kemudian berikutnya tadi sudah dibahas tentang potensial loss yang kemungkinan akan terjadi. Ya. Keuangan negara ini kan sedang berat. Ya. Tetapi bagaimana caranya di tengah situasi pandemi yang memang butuh pengeluaran untuk vaksin, potensial loss yang harus ditanggung negara ini harusnya ditekan semaksimal mungkin. Gitu. Karenanya tadi saya sepakat ya, tetap akan menunggu rapat berikutnya membahas secara lebih detail tentang struktur anggaran dan platform anggaran untuk vaksin ini seperti apa, gitu Bu Ketua. Di sesi yang lainnya lagi. Nah, itu pendalaman dari saya. Yang terakhir akan saya sampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa dirangkum, dimasukkan di dalam kesimpulan lapsing yang mudah-mudahan lapsing ini bisa diselesaikan hari ini. Yang pertama, dalam program vaksinasi ini tetap kita harus dalam bingkai melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H ayat 1 dan ayat 2 yang berbicara tentang hak pelayanan kesehatan buat setiap warga negara, buat setiap manusia, buat setiap masyarakat, dan juga bicara tentang hak kesamaan dan keadilan. Karena tidak hanya satu vaksin yang akan digunakan di Indonesia, maka kita meminta agar hak pelayanan kesehatan dan hak kesamaan serta keadilan untuk mendapatkan keamanan dan efek samping yang tidak membahayakan kepada rakyat yang akan divaksin nanti betul-betul menjadi perhatian dari pemerintah. Karena keselamatan jiwa rakyat Indonesia itu mahal harganya. Ya. Kemudian yang berikutnya,
komunikasi dan informasi agar diperbaiki secara signifikan untuk membangun kembali trust masyarakat. Ya. Informasi details dan transparan tentang uji klinis ya untuk semua vaksin yang akan digunakan ini harus disampaikan ke publik dalam bahasa awam. Supaya apa, masyarakat betul-betul tahu dan akhirnya kemudian oh oke, ini aman. Gitu. Ya. Kadang-kadang kita menggunakan bahasa terlalu tinggi, masyarakat itu nggak ngerti. Gunakan bahasa awam dengan pendekatan persuasif, dengan pendekatan edukatif. Ya. Dan berpesan banget nih Pak Menteri, melalui Pak Menteri, tolong deh tahan diri untuk tidak mengeluarkan statement-statement yang bisa menyebabkan blunder pemahaman masyarakat, pemahaman publik. Termasuk juga janji-janji. Ini kan sebenarnya terjadi kesalahpahaman dengan adanya mention 13 Januari harus begini, sehingga kesan yang terbangun di publik, semua harus mengejar tanggal 13 Januari itu. Sehingga muncul ketidakpercayaan. Termasuk kita nggak percaya. Ini berarti Bu Penny ini dikejar-kejar nih. Bio Farma juga nih dikejar-kejar nih. Pak Menteri juga nih, kayak ngejar target jadinya. Kenapa nggak bersabar mengikuti semua alur? Ya, kalaupun mau tetap tanggal 13 Januari, it's okay. Tetapi jangan mendahului EUA-nya belum keluar. Kalau saja pengumuman akan dilakukan vaksin sehari atau 1 jam sesudah EUA itu dikeluarkan oleh BPOM, itu akan aman, nggak akan ada kerancuan-kerancuan dan komunikasi-komunikasi yang tidak diperlukan. Ini kan sekarang akhirnya harus energi besar keluar gitu. Kita juga ditanya, kita nggak bisa jawab apa-apa gitu kan, karena memang EUA-nya belum keluar. Nah ini pesan banget melalui Pak Menteri, tolong. Dan tadi jangan ego sektoral seperti tadi saya sampaikan. Kalau semua masih bergerak dengan ego sektoral, dengan sudut pandang kementerian masing-masing, pandemi ini nggak akan selesai Pak. Ya, karena masing-masing yang ini mengutamakan ekonomi, yang ini mengutamakan keuntungan. Kalau pakai physical distancing nanti penerbangannya rugi segala macam, kan susah. Ya, nah jadi ini benar-benar menjadi satu kunci kalau menurut saya. Salah satu kunci untuk perbaikan ke depan yang harus dilakukan oleh Pak Menteri, dan saya rasa ini harus menjadi poin kesimpulan kita. Ya. Ini banyak stakeholder tapi mereka sih nggak pernah jadi leading sektor. Saya sama Mbak Dewi tadi itu ya, harus jadi leading sektor lah. Ini kan bencananya bencana kesehatan. Virusnya nggak kelihatan. Ya nggak Pak Dokter Dante? Virusnya nggak kelihatan. Tapi dihadapinya dengan berbagai macam statement, komentar yang kita ya akhirnya tidak menyelesaikan masalah tapi menambah ruwet persoalan. Ya. Dan yang ketiga, komunikasi dan informasi, tolong titip pesan juga tidak menggunakan kalimat-kalimat tekanan dan ancaman. Karena ini hanya akan menambah takut masyarakat. Hanya akan menambah takut masyarakat. Ya. Coba aja. Masyarakat kan bisa berbalik tanya nih, dapat sanksi sekian. Nah kalau misalnya terjadi kejadian luar biasa, seperti tadi Bu Ayu sampaikan, itu apakah ada hukum yang berbalik, ada sanksi buat pemerintah? Misalnya, nauzubillah min dzalik, ada kejadian luar biasa yang tidak dikehendaki, KIPI-nya berat misalnya tidak tertangani. Nah ini kan berat. Nah jangan sampai kayak gitu akhirnya nanti tidak bersatu masyarakat dengan rakyat, dengan pemerintah jadi nggak bersatu. Makanya nitip pesan juga kepada Pak Menteri, kalau bisa ini kalimat-kalimat positif ajalah yang dikeluarkan buat masyarakat. Bukan kalimat-kalimat ancaman, kalimat negatif yang kita sendiri tuh jadi nggak enak juga dengernya gitu. Yang ketiga tentang KIPI. Kita berpesan dalam program vaksinasi ini, tolong manajemen KIPI dan tata kelola KIPI benar-benar disiapkan sampai tingkat daerah. Mungkin kalau di kota nggak ada masalah, semua siap SDM-nya. Semua penanganannya bisa cepat. Bagaimana misalnya di sudut Papua sana ada daerah desa yang masih jauh, yang infrastrukturnya belum support, ya kemudian juga daerahnya susah dijangkau. Ini gimana kalau ada kejadian ikutan yang
pasca imunisasi ini gimana penanganannya. Jadi harus sampai kepada situasi daerah yang terpencil sekalipun. Ya, jangan hanya lihatnya tuh di mana, di Jakarta, Bandung, Surabaya tuh transportasinya gampang, infrastruktur lengkap gitu ya. Tapi bagaimana di sudut-sudut sana, daerah-daerah yang nanti akan mendapatkan konsekuensi KIPI ini. Kemudian distribusi dan penyimpanan vaksin ini juga saya kira penting untuk menjadi masukan dalam lapsing kita, karena ini kunci dari keamanan vaksin ini sendiri. Efikasinya udah bagus, misalnya keamanannya udah bagus, distribusinya sampai di sana seperti kemarin Pak Menteri sampaikan 8 provinsi nggak siap. Nanti di sana kemarin seperti teman-teman sampaikan, listriknya padam, gitu ya. Terus kalau Mbak Wulan bilang, gimana yang belum listriknya nggak 100% ya Mbak Wulan ya, itu gimana? Suhunya itu segala macam gitu. Ya ini sih pandangan awam kita ya. Apakah ada yang bisa bisa menggantikan fungsi pendinginnya itu dengan apa gitu ya. Nah ini kita benar-benar berpesan Bu Pimpinan, ini distribusi dan penyimpanan vaksin untuk tetap berkualitas itu harus masuk dalam kesimpulan, karena ini menyangkut keselamatan rakyat Indonesia. Yang terakhir, the last but not the least, kalau ikut katanya Mbak Neti ini, tata kelola data sekali lagi, karena saya benar-benar concern terhadap pengelolaan data ini. Karena saya termasuk yang mengalami kejadiannya Pak Menteri yang kemarin saya cerita. Saya masih nggak habis pikir loh sampai sekarang, kok bisa saya dengan sendirinya berubah ke PBI, ini siapa yang minta gitu. Gitu ya. Sebagai warga negara Januari awal berniat membayar, ternyata udah berubah menjadi PBI. Gitu. Nah kalau data BPJS masih mau digunakan, saya masih sanksi Pak. Mungkin bisa digunakan data yang lain yang lebih bisa akurat, sehingga tidak ada miss dalam pendataan. Terima kasih banyak.